Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurse Andi Minhajudin. Setelah beberapa waktu nggak ada video baru dikarenakan kesibukan dan sempat bed rest juga beberapa minggu. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan kembali berbincang dengan seorang perawat di segmen TTP. Nah, siapa perawat yang akan kita jadikan narasumber pada kesempatan hari ini? Ikuti terus video ini. Baik, pada hari ini kita akan berbincang dengan narasumber kita. Dia seorang dosen di Stikes Marendeng, Majene, Sulawesi Barat. Beliau adalah Nurse Irfan Mkep. Topik bahasan kita pada hari ini adalah sehat jiwa di tengah pandemi. Baik, kita akan langsung mencoba terhubung dengan beliau. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nar sudah meluangkan waktu untuk bincang-bincang di tengah kesibukannya. Ya, sama-sama. By the way, selamat Hari Perawat Internasional. Selamat Hari Perawat Internasional, dan semoga profesi kita semakin maju dan tetap eksis. Oke, langsung ke pertanyaan pertama. Kita mungkin mulai dari pertanyaan yang berat-berat dulu. Dalam mengambil bagian dalam situasi pandemi seperti saat ini, perawat kesehatan jiwa tentunya memiliki peran yang cukup besar. Apa saja yang menjadi concern perawat kesehatan jiwa untuk ambil bagian dalam situasi pandemi seperti sekarang ini? Sejak Indonesia dinyatakan pandemi COVID-19, kami dari Ikatan Perawat Jiwa Nasional Indonesia atau IPKJI langsung memikirkan kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi saat ini. Kemudian kami langsung melakukan koordinasi sekaligus bekerja sama dengan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan beserta organisasi profesi lainnya. Dan alhamdulillah kita menghasilkan sebuah buku pedoman atau panduan DKPJS atau Dukungan Kesehatan Jiwa dan Psikososial yang nantinya dapat digunakan oleh tenaga kesehatan, perawat maupun masyarakat secara umum. Karena dalam buku tersebut sudah dijelaskan secara detail terkait dengan bagaimana cara pencegahan secara fisik, bagaimana cara pencegahan secara psikologis, kemudian bagaimana penanganan kesehatan mental pada kondisi pandemik saat ini. Kemudian saat ini kami juga terus melakukan sosialisasi ke seluruh wilayah di Indonesia melalui pelatihan-pelatihan pada tenaga kesehatan, baik itu perawat maupun kader yang bersedia menjadi relawan sahabat jiwa. Ya, nantinya relawan inilah yang bakal memberikan edukasi ke masyarakat terkait dengan buku panduan DKPJS atau memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pencegahan COVID maupun secara fisik ataupun secara mental. Kemudian kami juga memberikan layanan secara gratis, yaitu konseling kepada seluruh masyarakat yang mungkin mengalami gangguan secara mental karena kondisi saat ini.
yang teman-teman bisa akses melalui website kami di IPKJI. Sangat banyak ya nurse yang telah dilakukan dan akan dilakukan oleh Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa. Nah, selanjutnya langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan agar terhindar dari masalah kesehatan jiwa di situasi pandemi seperti sekarang ini? Salah satu yang bisa kita lakukan adalah biasa kita menyebutnya dengan 5 hal positif. Yaitu yang pertama adalah emosi positif. Kita lakukan kegiatan yang membuat hati kita menjadi senang, menjadi gembira. Misal lakukan hobi kita bermain musik, bernyanyi, atau bercerita yang mungkin menyenangkan atau bahkan lucu. Kondisi itu yang diharapkan mampu membuat emosi kita menjadi lebih stabil. Kemudian yang kedua adalah pikiran positif, yaitu kita bisa mengingat pengalaman-pengalaman yang menyenangkan. Kita mungkin pernah liburan ke luar negeri atau liburan ke tempat-tempat yang menyenangkan. Kita bisa mengingat-ingat kondisi-kondisi seperti itu. Kemudian memikirkan hal-hal yang positif dan meyakinkan pada diri kita bahwa COVID-19 ini akan segera teratasi. Kemudian yang ketiga adalah perilaku positif, yaitu melakukan kegiatan harian dengan baik, membersihkan rumah, berolahraga di rumah, dan tidak merokok, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah hubungan sosial positif, yaitu saat ini kita bisa berikan pujian, berikan harapan-harapan positif pada orang-orang di sekeliling kita. Kita bisa saling mengingatkan, saling tolong-menolong antara sesama, karena pada kondisi saat ini kita memerlukan saling dukung, saling support, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah spiritual positif. Pada kondisi saat ini kita bisa melakukan ibadah di rumah, lebih mendekatkan diri, semuanya bisa dilakukan di rumah. Bahkan yang biasanya kita mengikuti pengajian ataupun kajian, itu kita bisa tetap lakukan di rumah, yaitu bisa dengan menonton YouTube atau bahkan mengikuti pengajian-pengajian online. Itu yang bisa kita. Keluar rumah sering digunakan oleh orang untuk menghilangkan kejenuhan. Saat ini kita diharapkan untuk tetap di rumah aja. Kegiatan apa saja yang dapat kita lakukan agar tetap sehat jiwa di situasi pandemi seperti ini? Pada kondisi saat ini, kita diharapkan untuk tetap stay di rumah, bekerja di rumah, atau bahkan melakukan aktivitas sehari-hari di rumah. Pada kondisi saat ini memang sebagian orang akan mengalami kebosanan. Tapi cara yang tepat yang bisa kita lakukan adalah kita buat framing pikiran. Atau sederhananya kita buat pemikiran negatif menjadi positif. Yaitu dengan cara mengambil hikmah dari kondisi saat ini. Harusnya kita lebih bersyukur. Kita punya lebih banyak waktu dengan keluarga, punya lebih banyak waktu untuk lebih dekat dengan keluarga. Kemudian apa yang bisa kita lakukan selama kita berada di rumah, biasa kita sebut dengan 5B. Yaitu yang pertama, belajar bersama. Kita punya banyak waktu dengan anak untuk belajar bersama. Kita jadi punya banyak waktu untuk mengenal anak lebih dekat. Sehingga kita lakukan aktivitas belajar bersama keluarga, bersama anak, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah beribadah bersama. Pada kondisi saat ini, kita jadi punya banyak waktu untuk sholat berjamaah bersama, berdoa bersama, sehingga kita lebih mendekatkan diri pada Tuhan bersama keluarga. Kemudian yang ketiga adalah bermain bersama. Kita jadi punya banyak waktu untuk lebih dekat dengan anak, dengan keluarga. Yaitu kita bisa melakukan permainan edukatif, melakukan permainan interaktif dengan anak. Kita ciptakan permainan yang lebih menyenangkan kita kerjakan bersama anak maupun keluarga. Kemudian yang keempat adalah bercakap-cakap bersama. Bercakap-cakap bersama ini
Mungkin sebelumnya kita sibuk dengan pekerjaan sehingga kita kurang punya banyak waktu bersama keluarga. Sehingga pada kondisi ini kita manfaatkan untuk lebih dekat dengan keluarga, kita lebih banyak berdiskusi dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua. Intinya adalah kita punya quality time lebih untuk keluarga. Kemudian yang terakhir adalah berkreasi bersama. Intinya adalah ciptakan suasana di rumah lebih menyenangkan. Itu mungkin yang bisa kita lakukan selama kita stay. Mengapa kegiatan ini yang dipilih, Nors? Ketika kita tidak mampu mengontrol kondisi yang terjadi di luar atau kondisi pandemi saat ini, yang bisa kita lakukan adalah kita menciptakan kebahagiaan itu bersama. Kita menciptakan kesenangan itu bersama dengan keluarga. Karena hakikat dari kebahagiaan itu adalah kesyukuran apa yang bisa kita lakukan, bukan seberapa banyak apa yang sudah kita lakukan. Anak-anak bisa saja mengalami trauma atas kondisi saat ini. Tindakan pencegahan apa yang dapat dilakukan oleh orang tua di rumah? Yang bisa kita lakukan pada kondisi tersebut adalah kita berikan edukasi yang tepat pada anak. Kita jelaskan kenapa saat ini dia harus bermainnya di rumah, dia harus belajarnya di rumah. Bahkan aktivitas sehari-harinya diharapkan dikerjakan di rumah. Kita juga jelaskan kondisi di luar itu seperti apa. Kemudian kita juga bisa memberikan edukasi, misal jelaskan COVID itu apa, kemudian cara penanganannya seperti apa. Namun yang paling penting adalah cara menjelaskannya yang harus tepat, yaitu bisa dengan menggunakan bahasa dan media yang dekat dengan anak-anak. Misal, salah satu contohnya adalah kita bisa menjelaskan kondisi saat ini melalui gambar. Kita bisa bermain sekaligus memberikan edukasi kondisi saat ini. Apa pesan Anda untuk masyarakat yang mungkin saat ini mengalami ketakutan berlebih akan situasi pandemi seperti ini, Mas? Sebelumnya kita harus pahami dulu bahwa kecemasan itu merupakan salah satu kondisi yang normal yang sering kita alami sehari-hari. Namun pada kondisi-kondisi tertentu, misal kondisi kecemasan yang ringan, itu biasa juga kita sebut dengan kecemasan yang baik. Misal pada saat awal pandemi masuk di Indonesia, orang langsung rame-rame memprotek diri dengan merubah perilaku hidup bersih dan sehat, setiap hari cuci tangan, kemudian pakai masker dan sebagainya. Itu salah satu bentuk kecemasan yang baik. Kemudian ada juga kecemasan yang sudah tingkatan yang levelnya berat, dan itu biasa mengganggu aktivitas sehari-hari. Sehingga saya berpesan kepada masyarakat untuk tetap patuhi anjuran pemerintah, serta diharapkan untuk mengurangi melihat informasi-informasi tentang COVID melalui media sosial, sehingga tidak memunculkan kecemasan yang berlebihan. Untuk menghilangkan ketakutan ini, apa yang bisa dilakukan? Jika kondisi kecemasan itu mulai mengganggu, salah satu caranya adalah cari tahu dulu objek dari kecemasan Anda. Oke, misal saat ini kita takut terhadap COVID-19. Terus apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya, cari informasi tentang COVID pada orang yang paham, orang yang kredibel di bidangnya. Yaitu cari tahu tentang apa itu COVID, tanyakan bagaimana cara penanganan atau pencegahannya. Kemudian setelah kita sudah tahu atau paham bagaimana cara penanganan COVID ini, kemudian kita lakukan anjurannya. Misal cara penanganan COVID dengan stay di rumah, kemudian setiap keluar harus menggunakan masker, kemudian pulang ke rumah harus cuci tangan, kemudian mandi dan sebagainya. Setelah kita melakukan semua anjuran,
itu diharapkan objek dari kecemasan itu sudah teratasi. Karena yang kita takutkan, kita harapkan tidak terjangkit atau tidak tertular kepada kita. Kemudian sumber kecemasan tadi sudah teratasi, diharapkan kecemasan dapat berkurang. Namun ketika kondisi ini tidak membaik, itu diharapkan masyarakat untuk konsultasi ke bagian pelayanan kesehatan. Dan salah satunya di kami IPKJI itu memberikan layanan konseling gratis yang bisa diakses melalui website kami di IPKJI. Bukan hanya masyarakat saja yang mengalami resiko gangguan kesehatan jiwa di tengah pandemi ini, tetapi juga tenaga kesehatan termasuk perawat menjadi rentan mengalami gangguan kesehatan jiwa di tengah pandemi, apalagi yang terlibat langsung menangani COVID-19 ini. Apa pesan Anda untuk teman-teman perawat yang sementara berjuang dan memiliki resiko? Buat teman-teman perawat, sebelumnya saya pribadi atau mungkin bisa mewakili masyarakat mengucapkan banyak terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan dalam penanganan COVID. Yang terpenting adalah buat teman-teman selama menjalankan tugas itu diharapkan tetap memperhatikan keselamatan dalam bekerja, yaitu tetap memperhatikan standar atau SOP dalam penanganan COVID. Salah satunya mungkin dengan tetap menggunakan APD yang standar. Kemudian selama kita mengerjakan tugas ini dengan baik dan dengan cara yang benar, diharapkan teman-teman semua itu bisa terhindar dari penularan COVID. Tetap semangat untuk teman-teman yang sementara berjuang. Doa kami selalu bersama Anda agar tetap sehat jiwa di tengah tugas berat yang teman-teman perawat hadapi saat ini. Apa saja yang dapat mereka lakukan? Saat ini teman-teman perawat ataupun tenaga medis lainnya itu memang sangat rentan mengalami gangguan psikologis. Sehingga kita berharap teman-teman perawat itu bisa berdamai dengan diri dan berdamai dengan kondisi saat ini. Yakinkan pada diri teman-teman bahwa ketika kita menjalankan tugas ini dengan baik dan dengan cara yang benar atau sesuai standar, itu kita pasti terhindar dari tertularnya COVID-19 ini. Kemudian saya juga sering menyampaikan ini kepada teman-teman perawat bahwa kita tidak dalam kondisi untuk memilih pekerjaan ini, tapi kita dalam posisi dipilih untuk mengerjakan ini. Kita adalah orang yang terpilih untuk mengatasi masalah ini. Ibaratnya Anda sudah menjadi pahlawan untuk bangsa ini. Kuatkan itu, kuatkan kondisi seperti itu sehingga membuat teman-teman tetap semangat dalam bekerja. Yakinlah bahwa keluarga atau bahkan seluruh masyarakat terus mendoakan teman-teman agar tetap sehat dan terjaga selama menangani COVID-19. Kita berharap teman-teman tetap semangat dan berjuang. Semoga kondisi ini segera berakhir. Respect untuk teman-teman perawat yang sedang berjuang saat ini. Secara pribadi juga saya mengucapkan berduka cita untuk teman-teman perawat yang gugur dalam tugas menghadapi pandemi COVID-19 ini. Semoga amal ibadah diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Baik, nah lanjut ke ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir di sesi kali ini.
Kurang lengkap rasanya kalau kita tidak mention pemerintah sebagai penentu kebijakan tentunya. Saya pribadi merasa pemerintah belum terlalu belum terlalu memperhatikan aspek kesehatan jiwa masyarakat di tengah pandemi seperti sekarang ini. Kira-kira kegiatan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait penanganan masalah kesehatan jiwa ini? Buat pemerintah, kita tetap harus memberikan apresiasi atas apa yang sudah dikerjakan sampai saat ini. Namun kita tetap berharap pemerintah lebih tegas dan konsisten dalam proses pencegahan melalui aturan-aturan yang dikeluarkan. Kemudian saya juga ingin memberikan saran untuk informasi melalui media televisi, diharapkan memunculkan narasi-narasi yang tidak membuat ketakutan pada masyarakat. Salah satu cara adalah saya berharap ada satu konten yang berisi edukasi masalah psikososial atau masalah kesehatan mental. Bisa berupa dukungan, bisa berupa cara penanganan jika masyarakat mengalami kecemasan dan lain-lain. Dan itu diharapkan bisa dilakukan atau bisa dimunculkan setiap hari sehingga masyarakat lebih tenang dan tetap waspada dalam kondisi saat ini. Baik Nas, sebelum kita akhiri, mungkin ada closing statement. Baik, yang terakhir, mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan dalam kondisi pandemi COVID saat ini. Yakinkan pada diri bahwa kondisi ini akan segera berakhir. Selamat Hari Perawat Internasional dan salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa. Baik, terima kasih atas waktu dan pencerahannya. Pastinya sangat bermanfaat untuk saya pribadi, untuk teman-teman yang menyaksikan video ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sama-sama. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi bincang kita bersama Nas Irfan Anker yang memiliki latar belakang pendidikan Magister Keperawatan Jiwa, yang semoga apa yang kita bicarakan hari ini dapat memberikan manfaat untuk saya pribadi tentunya dan untuk teman-teman yang menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.